Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan, dalam pembelajaran Mafia, Matematik, Fisika, dan Kimia. Kali ini kita akan teruskan part 3, pembahasan SIMA UI 2021 dan 2020 untuk persiapan Anda menghadapi SIMA UI 2022. Semoga bisa membantu, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video pembelajaran kami. Oke, kita masuk ke soal pertama, tapi sebelumnya seperti biasa, acuan saya adalah Masterbook Fisika, tulisan saya ini, yang bagus untuk Anda yang akan menghadapi testing masuk perguruan tinggi apa saja, ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, soal yang di SIMA UI 2021 ini ada muncul soal ini ada pernyataan, ini ada alasan, kemudian dicek hubungannya. Anda sudah tahu ya? Jawablah A kalau pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya berhubungan. Kalau keduanya tidak berhubungan, B. Kalau pernyataan benar, alasan salah, C. Kalau pernyataan salah, alasan benar, D. Dan kalau keduanya salah, E. Jadi kita harus periksa satu-satu. Pertama kita periksa dulu pernyataan. Walaupun soalnya hanya kualitatif. Ya, ini kualitatif, tidak ada hitung-hitungan. Ini pernyataan dibaca dulu. Jika dua partikel memiliki energi kinetik sama. Jadi ada dua partikel ya. Energi kinetiknya sama katanya. Terus akibatnya apa? Momentumnya sama. Benar nggak momentumnya sama? Selama mereka bergerak sepanjang garis paralel. Jadi arahnya sama lah. Benar nggak? Kalau ininya sama. Jadi ini dianggap benar. Nah, Anda sudah tahu energi kinetik tentu kalau ada dua partikel ya ini setengah M1 V1 kuadrat. Energi kinetik 2 setengah M2 V2 kuadrat. Sementara kalau momentumnya sama, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Gitu ya. Jadi kalau ini kita coret setengah, kita coret dengan setengah. Sekarang benar nggak kalau ini benar, ini benar. Ini kan kita bisa tulis M1 kali V1 kali V1. Ini bisa kita tulis M2 V2 kali V2. Ya. Nah, ini dibilang M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Berarti ini sama dengan ini. Ya. Ini hanya benar kalau V1 sama dengan V2. Hanya benar kalau V1 sama dengan V2. Nah, sekarang ada nggak keterangan di sini yang menyatakan kecepatannya sama? Nggak ada. Yang ada cuman energi kinetiknya sama. Dan di sini tidak disebutkan partikelnya sama. Dia menyebut jika dua partikel. Jadi kita anggap aja partikelnya berbeda. Masanya berbeda gitu. Ya, kalau massa sama itu kan kebetulan. Jadi jelas pernyataannya salah, ya. Jadi jelas pernyataan itu salah. Karena tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa kecepatan kedua partikel ini sama. Dan kecepatan kedua partikel ini sama kalau masanya sama. Masanya sama berarti partikel itu harus identik. Di sini nggak ada tulisan. Kecuali kalau kata-katanya begini. Jika dua partikel identik. Atau jika dua partikel sama. Nah, itu baru benar. Ini partikelnya nggak ada keterangan. Nggak boleh kita anggap sama. Ya, jadi pernyataannya salah. Sekarang kita periksa alasan. Momentum linear dipertahankan, maksudnya dipertahankan tetap ya, karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Ya ini benar, ya. Jadi hukum momentum, kekekalan momentum itu tidak ada pengaruh gaya eksternal. Jadi antara mereka saja. Kalau tabrakan hanya gaya yang ini diberikan ke sini, ini diberikan ke sini, tapi antara mereka tidak ada gaya luar. Ya, tidak ada gaya didorong dari luar, tidak ada. Nah, kalau didorong lagi dari luar, itu kekekalan momentum tidak berlaku. Ya. Jadi kekekalan momentum berlaku kalau hanya melibatkan dua benda. Tidak ada gaya dari luar. Itu benar. Itu kekekalan momentum kan. Kalau momentum kan tak boleh ada gaya eksternal. Gaya dari luar maksudnya. Di luar sistem. Ya, jadi benar. Alasan benar. Pernyataannya salah, alasannya benar. Jawabannya D. Ya, ini hanya soal kualitatif. Tidak, kalau sudah salah satu salah nggak perlu dicari hubungannya. Ya.
Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebetulnya masuk ke kinematika dinamika ya. SIMA UI 2021. Jadi ada 2 soal sebetulnya. Kinematika dinamika. Tidak apa-apa, kita masukkan di part 3 ini. Ya, jadi ini ke part 3 ya. Seharusnya dia masuk di part 1. Oke, nggak ada masalah. Kita lihat sebuah balok A, ini balok A dengan berat 102. Oke, saya gambar aja ya. Ini 102 Newton. Dan balok B dengan berat 32 Newton. Ini balok B. Saya gambar aja ya, 32. Koefisien gesek antara A dan bidang miring ini. Antara A dan bidang miring. Koefisien geseknya ya. Mu S itu 0,56. Ini artinya masih diam. Ya, harus diperlukan kondisi diam ini. Kalau dia bergerak, maka mu K-nya lebih kecil. Oke. Sudut yang dibentuk adalah theta 30. Ini 30. 30 itu sin theta setengah, cos theta setengah akar 3. Misalnya arah positif adalah arah ke balok B. Jadi anggap aja arah positif ke sini katanya. Ya, cenderung ke sana. Ya, ini percepatannya A, ini juga percepatannya A karena talinya cuma 1. Dan Anda lihat masa katrol diabaikan. Tidak berotasi ya. Tidak berotasi. Jadi tegangan tali di sini akan sama. Ini T, ini T. Tidak berotasi ya. Ini T, ini T. Dengan menggunakan notasi vektor percepatan balok A. Nah ini, jadi percepatan balok A ini. Jika bergerak dari posisi diam, jadi mula-mula diam, ditahan. Kalau kita lepas, berapa percepatannya? Ya, jadi mula-mula itu diam. Anda sudah tahu kalau mula-mula diam berarti dia untuk bergerak harus mengatasi, ini harus bisa mengatasi, dia bisa bergerak ke atas kalau dia bisa mengatasi gaya statik maksimum. Ya. Dan ingat gaya statik maksimum itu yang rumusnya mu S kali N. Ya, jadi pakai maksimum. Ini harus diatasi dulu, baru dia bergerak. Nah, kalau sudah dia bergerak, baru Anda pakai gaya gesek kinetik. Kalau bergerak, kalau tidak ya berarti percepatannya 0, tidak bergerak. Jadi kita lihat aja, apakah gaya yang ke atas ini lebih besar daripada gaya yang ke bawah. Oke. Tentu kalau Anda lihat di sini kebetulan sama semua ya. Kalau sama semua maka gaya ini nggak ada gunanya. Ini akan menghilangkan dengan ini. Ya. Ya kalau kita mau libatkan ini, nggak usah libatkan ini kan, masa katrol diabaikan. Jadi ini, nah, ini hilang. Kenapa? Karena kalau ini ke atas plus kan, ini plus. Sementara ini yang ke bawah yang plus, jadi yang ke sini min. Jadi ini plus T min T hilang. Jadi sekarang yang perlu kita bandingkan hanya di sini ada gaya, gayanya yang ini. Ini. Kemudian gaya ke bawahnya ini untuk menghitung gaya normal kan. Ini. Oke, jadi kalau ini theta, Anda sudah tahu tetanya di sini. Sehingga ini akan jadi mg sin theta. Karena ada di depan theta ya. Yang ini otomatis mg cos theta. Gitu ya. Kemudian di sini ada gaya normal. Oke, sekarang kita lihat saja. Gaya ke sini 32 ya. Gaya ke bawah 32. Sekarang gaya ini. Mg sin theta dihitung dulu. Mg sin theta. Mg-nya 102. Sin theta-nya setengah. Jadi 51. Jadi Anda perhatikan. Di sini ini 32. Ya. Ini 51. Ya, ini 32, ini 51. Berarti ini kan cenderung bergerak ke bawah. Ya. Ini akan cenderung bergerak ke bawah. Kenapa? Ini 32, ini 51. Berarti ini kan akan narik ke bawah. Ini kan Mg sin theta 51. Jadi ini akan cenderung bergerak ke bawah ini. Cenderung ke bawah. Nah, karena ini cenderung ke bawah, maka dia akan menggesek, ya, A ini akan menggesek bidang ke bawah. Maka bidang akan membalas ke atas. Bidang akan membalas ke atas. Nah, ini yang harus diatasi sama dia. Ya, gaya ini harus diatasi sama dia, maka dia akan bergerak ke bawah. Kalau ke atas sudah nggak mungkin, karena gaya ini lebih kecil. Ya,
Jadi pasti untuk bisa bergerak ke bawah dia kan harus mengatasi Fs maksimum. Hitung Fs maksimum berapa. US-nya 0,56. Gaya normal, ya Anda sudah cepat lah, hanya ada 2 ya. Jadi gaya normal pasti gaya normal pasti sama dengan mg cos theta. Mg-nya berapa? Mg yang ini ya, 102. Cos theta setengah akar 3. Nah, ini 51 ya. 51 akar 3. Jadi ini 0,56 kali 51 akar 3. Nah, ini Fs maksimum ya. Kalau dia mau ini dia harus atasi dulu. Nanti ngitungnya Fk. Tapi dia harus diatasi dulu Fs maksimum. Berapa? 0,56 kali 51 akar 3. Nah, ini harus diatasi dulu. Perhatikan. Gaya ke bawahnya berapa? Gaya ke bawah ini. Mg sin theta. Ya toh? Dikurangi ini 32. Ya. Kan ini 32. Ya kan? Kalau dia bergerak ke bawah ini kan positif, ini min. Ini. 32 berapa ini? Mg sin theta tadi udah kita hitung. Ini. 51. 51 kurang 32. Bagaimana terhadap Fs maksimum? 0,56 kali 51. Bisa nggak dia ngatasi? Kalau dia bisa ngatasi Fs maksimum, maka dia akan bergerak ke bawah dengan suatu percepatan. Baru nanti gaya gesek kinetiknya kita hitung. Kita ganti Fs maksimumnya dengan F kinetik. Bisa nggak? Lihat aja. Ini berapa ini? 19. Coba. Ini dengan ini saja 20 lebih. Ya toh? Anggap aja ini 0,5. 0,5 kali 50, 25. Apalagi dikali akar 3. Jadi nggak mungkin. Ini pasti lebih kecil. Jadi ini lebih kecil dari Fs maksimum. Apa artinya kalau lebih kecil dari Fs maksimum? Ya A-nya diam. Nggak mungkin bergerak. Sama dengan Anda dorong mobil, tapi gaya dorong Anda lebih kecil dari Fs maksimum mobil. Mobil nggak akan bergerak. Kalau gaya dorong Anda lebih besar dari Fs maksimum, barulah mobil bergerak. Nah, ketika mobil bergerak, gaya geseknya Anda ganti gaya gesek kinetik. Jadi kalau ngitung percepatan pakai gaya gesek kinetik. Dengan catatan, gaya yang diberikan mampu mengatasi gaya Fs maksimum. Kalau enggak ya tetap mula-mula diam, dia akan diam. Maka percepatannya 0. Kalau mula-mula sudah punya kecepatan, dia akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Gitu. Jadi A-nya 0 ya. Jadi jawabnya D. Ya. Kenapa 0? Karena gaya mg sin theta tidak mampu mengatasi gaya Fs maksimum. Sekarang kita baca SIMA UI 2020. Ini sebetulnya gerak parabola ya. Jadi harusnya masuk ke part 2 ini. Tapi karena waktu kita terbatas ya dia masuk di part 3. Jadi kita selesaikan dulu yang mekanika. Baru nanti kita ke listrik magnet, baru ke yang lain. Karena yang paling sering keluar itu adalah mekanika dan listrik magnet. Ya, itu yang paling banyak keluar. Ketika terjadi percikan logam cair ya, logam yang masih cair, itu kemudian entah karena suatu sebab dia memercik. Satu tetesan terpecik ke arah timur, jadi ke arah sini, di timur ke arah sini, dengan sudut theta i. Nah, sudut ini theta i. Ya, ini diketahui nih, theta i. Gambar ini diketahui. Terhadap bidang horizontal. Terdapat tetesan lain yang terpercik ke arah barat, yang ini. Sudutnya juga theta i. Besar jarak antara kedua percikan saat menyentuh tanah. Kan dia terpercik, dia menyentuh tanah. Gerak parabola ini. Dia terpercik, menyentuh tanah. Nah, ini yang kita sebut jarak terjauh kan. Ya, ini tadi XA. Kalau Anda hafal rumusnya boleh. Tapi nggak perlu Anda hafal rumus. Ya, nggak perlu Anda hafal rumus. Ini terpercik ke sini. Gitu. Ya. Ya, ini kalau taruhlah ini titik A gitu kan. Ini XA, ini juga XA. Gitu ya. Sama. Karena simetris dan kecepatan awalnya sama, sudutnya juga sama. Jadi kita tinggal ngitung XA. Nah, Anda tahu gerak pada sumbu X tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga
XA ini dicari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu kan kecepatan kali waktu. Ya, waktunya diketahui itu. Waktunya diketahui. Nggak ada masalah. Tinggal kecepatan. Ya, kecepatan karena dia gerak lurus beraturan ya, kecepatannya tetap sama dengan kecepatan awal. Yang ini. Nah, sama yang ini sama ya. Jadi kita hitung satu aja, nanti hasilnya dikali 2. Nah, Anda sudah tahu ini adalah hipotenusa. Ini adalah sisi di dekat sudut. Jadi ini pasti cos. Nah, inilah kecepatannya. Jadi VI cos theta kali T. Karena ini harus Vx kan. Ini XA. Yang ini. Yang ini juga XA. Jadi ditanya jarak antar kedua percikan ya. Jarak antara kedua percikan ya 2XA. 2 VI cos theta T. Ya, jarak antara dua percikan itu yang ini. Ya, 2 kali XA. 2 kali VI cos theta T. 2 kali VI T cos theta I ya. Pokoknya VI cos theta I. Ini D jawabnya. Ya, mudah saja. Jadi tidak terlalu sulit. Ya, gerak lurus beraturan. Itu 3 soal untuk kita, untuk part 3 ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti hari Senin dengan part 4, 5. Ya, sampai Fisika SIMA UI 2021 dan 2020 selesai. Tapi sebagian dari SIMA UI 2001 itu sebetulnya sudah dibahas di YouTube saya sebelumnya ya, 8 bulan sebelumnya. Jadi silakan ditonton yang kalau mau nonton yang sisanya. Oke, terima kasih. Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran mafia kami. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda untuk menghadapi ujian mandiri supaya Anda bisa lulus, dan saya yakin dengan ketekunan Anda pasti lulus. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.